Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Oktavia Trihandayani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Magelang, akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro untuk tugas koneksi antar materi modul 1.1. Kesimpulan modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro adalah sebagai berikut. Pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan kodrat keadaan anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Merdeka menjadi kunci pelaksanaannya. Nah, siapakah manusia merdeka itu? Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak bergantung kepada orang lain, namun bersandar pada kekuatan sendiri. Dalam mendidik, zaman di mana anak tumbuh dan di mana anak itu tinggal harus diperhatikan. Oleh karenanya, pendidikan harus berpihak kepada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci mendekati sang anak, bukan meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Anak bukan tabula rasa, melainkan anak terlahir dengan memiliki garis yang masih samar. Kemudian ditebalkan sesuai dengan konteks sosiokultural. Oleh karena itu, pendidikan merupakan tempat untuk persemaian benih-benih kebudayaan. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang selanjutnya adalah budi pekerti. Pendidikan harus seimbang antara cipta, rasa, dan karsa, sehingga akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa kepada kebijaksanaan dan memiliki kesadaran diri yang utuh untuk kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Pada akhirnya, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah, sebagai pendidik, kita harus memandang anak dengan penuh rasa hormat, berorientasi pada anak, serta berhamba pada sang anak, untuk menuntun pada keselamatan dan kebahagiaan, atau dengan kata lain, menuju kepada well-being. Dari kesimpulan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, sebagai guru, saya melakukan refleksi diri, yaitu sebagai berikut. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa murid merupakan kertas kosong atau tabula rasa yang harus diisi, sehingga membuat saya lebih banyak menuntut daripada menuntun. Pembelajaran yang saya laksanakan baru sebatas menyelesaikan materi, belum saya sesuaikan dengan karakteristik anak dan apa yang dibutuhkan oleh anak. Materi yang saya sampaikan masih sebatas teori, belum sebagai upaya menuntun anak untuk dapat hidup sebagai anggota masyarakat. Selain itu, pembelajaran yang saya laksanakan belum secara optimal mempertimbangkan kodrat zaman anak. Salah satunya adalah tentang pemanfaatan gadget dalam pembelajaran. Hal lain yang saya percaya sebelum mempelajari modul 1.1 adalah guru menjadi satu-satunya sumber belajar dan kelas menjadi satu-satunya tempat untuk anak belajar. Sekolah juga merupakan tempat utama untuk melatih semua aspek pendidikan, termasuk pendidikan budi pekerti. Setelah mempelajari modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, mengubah pemikiran atau perilaku saya tentang murid dan pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1, saya memahami
bahwa anak bukan kertas kosong. Anak terlahir dengan membawa goresan yang masih samar. Sebagai pendidik, kita bukan mengisi, namun menebalkan goresan yang masih samar tersebut dengan cara menuntun, bukan menuntut. Pendidikan berorientasi pada anak. Pembelajaran yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada anak. Pendidikan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Maka, materi pembelajaran yang disampaikan bukan hanya sebatas teori untuk mencapai KKM tertentu, namun harus dikontekstualkan dengan kehidupan anak sebagai salah satu upaya menuntun anak menjadi bagian dari anggota masyarakat. Pendidikan memerdekakan pembelajar dan pembelajar. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Anak bisa belajar dari siapa saja, bahkan dari teman yang sebayanya. Kelas juga bukan merupakan satu-satunya tempat belajar. Namun, di mana anak berada, anak dapat belajar. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk mempersiapkan anak menjadi bagian anggota masyarakat. Pendidikan harus diselaraskan dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Perkembangan zaman yang semakin pesat tidak dapat kita hindari, salah satunya dengan hadirnya gadgets. Dengan memahami kodrat zaman anak, mengubah sudut pandang saya tentang gadgets, di mana gadgets dapat saya manfaatkan dalam pembelajaran dan bukan lagi sebagai penghambat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya memahami bahwa keluarga merupakan tempat utama dan terbaik untuk persemaian budi pekerti dengan melatih pendidikan sosial dan karakter bagi anak. Keteladanan, tuntunan, dan pengajaran oleh orang tua menjadi pupuk terbaik untuk bersemainya kecerdasan budi pekerti anak. Setelah saya melakukan refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik serta dikontekstualkan dengan kehidupan anak, baik sebagai manusia mandiri maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, saya akan merancang pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan cara berkolaborasi dengan masyarakat setempat untuk proses pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk memperluas sumber belajar dan juga tempat belajar siswa. Hal yang ketiga, saya akan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Dalam hal ini, alih-alih saya menolak gadget, saya akan memanfaatkan gadget dalam pembelajaran, sekaligus sebagai sarana menuntun anak untuk bijak dalam menyikapi perkembangan zaman yang semakin pesat. Selanjutnya, untuk memperkuat pendidikan budi pekerti, maka saya akan berkolaborasi dengan orang tua, bersama-sama untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik anak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.